Dalam surah At-Taubah ayat ke-34 dan 35 ada yang berbeda. Yang pertama tadi, orang yang bakhil nanti di hari kiamat hartanya akan berubah menjadi ular. Pertama, hal tersebut akan Allah jadikan ular. Yang kedua, berarti ada kelanjutannya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun hartanya, baik itu berupa emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik itu berupa zakat, berupa infak dan sedekah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah mereka kabar akan azab yang pedih yang akan menimpa mereka pada hari kiamat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana harta-harta mereka itu akan dipanaskan di neraka jahanam. Kalau sudah panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka akan disetrikakan di kening mereka. Kening mereka akan digosok, disetrika dengan harta yang mereka timbun selama hidup di dunia. Wa junubuhum, pinggang mereka akan digosok juga. Wa zuhuruhum, dan punggung mereka akan digosok. Na'udzubillah min dzalik. Dan tak hanya itu saja, bukan sekedar disiksa, kalimat-kalimat yang akan membuat orang itu akan tambah sakit hati, tambah merasa menyesal, tambah merasa mereka itu tersakiti perasaannya adalah haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Para malaikat-malaikat yang bertugas menjaga neraka, yang Allah berikan mereka tugas untuk mengazab orang-orang yang tidak mau bayar zakat, mereka akan katakan, haza ma kanastum li anfusikum, inilah harta yang dulu kamu sayang-sayang, kamu simpan-simpan untuk diri kalian sendiri. Fazuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang selama ini kalian simpan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha." Tidaklah seorang yang mempunyai emas dan perak, mempunyai harta yang banyak, la yu'addi minha haqqaha, tidak dikeluarkan zakatnya, enggan untuk mengeluarkan zakat karena sayang, merasa harta yang selama ini dia kumpulkan itu adalah hasil jerih payahnya. Dia lupa bahwa kemudahan yang dia peroleh itu tak lain tak bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh potensi yang dia miliki untuk mengumpulkan harta itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, nikmat telinga, tangan, tenaga, pikiran, kecerdasan, lisan, semua itu adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat nanti, sufihat lahu safaihu min nar, maka akan dipanaskan lempengan-lempengan baginya dari api neraka. Fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam, maka akan dipanaskan di neraka jahanam. Fayuk wa biha janbuhu wajabinuhu wa zahruhu, maka akan disetrikakan, digosokkan di pinggang mereka, di kening mereka, dan di punggung mereka. Kullama baradat, ketika dingin lagi, keningnya digosok,
punggungnya digosok, seluruh badannya digosok, hancur, lebur, dingin. U'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Tubuh yang hancur gara-gara setrika tersebut Allah akan kembalikan lagi, tapi nanti disiksa kembali sampai kapan? Selama hari hatta yuqda bainal ibad. Selama orang-orang masih dihisab. Jadi orang-orang yang bakhil ini sambil mengantri orang yang lain diminta pertanggungjawaban atas amal ibadahnya, orang yang bakhil yang tak mau mengeluarkan zakat ini disiksa duluan. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di hari yang mana durasi waktu satu hari di hari kiamat itu semisal dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Bayangkan, sangat lama sekali. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Maka dia akan melihat mana nanti tempatnya. Apakah dia akan di surga ataupun nanti di neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kajian singkat yang kita kaji pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan yang kuat jika kita termasuk orang-orang yang Allah berikan harta, kita segeralah mengeluarkan zakatnya. Jangan sampai kita tunda-tunda sehingga nanti akan mendatangkan kecelakaan, sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ditakutkan akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu disiksa dulu di dunia sebelum dia meninggal, sebagaimana yang terjadi pada Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhasafna bihil arda fakhasafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun itu beserta rumahnya ke dalam tanah. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari siksa api neraka, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.